Terima kasih Bu Rizka dan Pak Restu. Bentar Bapak Ibu, saya share dulu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Dalgona Coffee mungkin saat ini sedang booming ya Bapak Ibu, terutama saat-saat WFH ini mulai merebak di Indonesia. Tapi apakah Bapak Ibu tahu ternyata Dalgona Coffee itu mulai heboh itu sejak apa namanya muncul cuitan dari Raisya Bapak Ibu. Jadi salah satu murid Dian Yaktika itu pernah bertanya di Twitter menanyakan kepada netizen, dalgona coffee itu apa sih guys? Gitu. Reza bertanya seperti itu. Kemudian ada sebuah akun netizen yang menjawab bawahnya susu, atasnya kopi, dikasih gula sama air panas, terus diaduk-aduk sampai lebaran. Bulan puasa sampai lebaran. Kemudian Reza kembali bertanya, apakah sesulit itu mengaduknya? Gitu. Nah, ini yang betul-betul jadi pertanyaan, apakah memang membuat dalgona itu sesulit itu gitu, sampai mengaduknya harus sampai lebaran gitu. Sebelum kita akan praktek tentang meracik bagaimana dalgona, saya ingin menjelaskan tentang awal mula atau sejarah dari adanya dalgona. Dalgona itu adalah minuman yang berasal dari daerah Rajasthan atau India yang dikenal sebagai kopi kocok atau kopi krim, venti high coffee. Tapi yang membedakan adalah ketika venti high coffee, kopi, kemudian gula dan krim dikocok, baru kemudian dituangkan susu di atasnya. Jadi di India bentuknya seperti itu, sudah dimulai di India. Saya turun ya Pak. Oke. Kemudian ini menjadi trending di belahan dunia karena ada seorang aktor Korea yang suka Korea yang namanya Jung Tu-won, syuting di Macau. Dia sedang mengadakan syuting program televisi Stars, Precepts of Advanced Strand. Jadi John Tuwong ini memesan sebuah minuman kopi di sebuah kedai. Tapi ternyata minuman pesanannya itu adalah pemilik kedai meracik kopi, kemudian gula, kemudian di atasnya dituang susu. Dan ini mengingatkan Jung Tuwong itu adalah rasanya kok mirip seperti permen tradisional Korea. Jadi dalgona itu sebetulnya adalah permen tradisional Korea. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di Korea itu ada permen tradisional, ini dari gula yang dicairkan, kemudian diberi baking soda, kemudian air panas, kemudian akan dicetak bentuknya seperti ini. Cuma akhirnya permen ini dilarang diproduksi, meskipun di daerah-daerah wisata masih ada karena dianggap kebersihannya kurang terjaga. Bahkan ada cerita jika kita bisa memakan bagian pinggirannya, tetapi bagian bentuk tengah aslinya ini masih utuh, maka penjual itu akan memberikan kita permen satu lagi gitu. Jadi kita akan ketika kita berhasil makan tanpa merusak motifnya, kita akan diberikan satu permen lagi. Langsung ya Bapak Ibu, membuat dalgona coffee itu sebenarnya sangat mudah. Kuncinya di sini Bapak Ibu, rahasianya. Kopinya harus pakai kopi Nescafe. Jadi cari kopi Nescafe itu sangat sulit Bapak Ibu. Kemarin saya dapat di warung itu tinggal satu. tinggal satu. Kemudian tetangga saya itu sampai beli via Shopee karena booming itu Nescafe klasik, akhirnya mungkin susah ya. Susah dicari gitu. Sampai tetangga saya kemarin foto satu kardus, aku sudah beli nih via Shopee, sampai borong seperti itu. Karena di warung-warung itu sudah nggak ada ini. Kemudian bahan yang kedua yang tidak kalah penting adalah ada air panas. Kemudian ada gula pasir. Nah, tiga ini adalah komponen yang paling penting. Kemudian yang untuk ditambahkan adalah, ini anak saya memberikan asistensi.
Ini ada susu, kemudian ada es batu. Alat yang digunakan adalah ini Bapak Ibu yang sebetulnya ditanyakan Raisa tadi. Apakah sesulit itu mengaduknya? Sebetulnya ada cara yang paling mudah untuk mengaduknya Bapak Ibu, yaitu adalah menggunakan mixer. Ketika menggunakan mixer, kita nggak perlu mengaduknya sampai lebaran. Kita cukup mengaduknya sampai ini mengental. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu, kelihatan nggak? Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ketika ini mengental, dia ketika dituang begini tuh dia nggak akan jatuh. Nih, dia nggak akan jatuh langsung tumpah itu nggak, dia cuma mengalir pelan-pelan begitu. Bentuknya seperti ini. Tadi sempat ya siapa? Kemudian cara membuatnya adalah kita mencampurkan 2 gula Nescafe, kemudian air panas dalam proporsi yang sama. Jadi misalkan gulanya itu 2 sendok, Nescafe-nya juga 2 sendok, air panasnya 2 sendok. Kenapa harus demikian? Karena jika terlalu banyak gula, itu gulanya masih akan menjadi kristal. Jadi bentuknya nggak kayak foam gitu, nggak creamy gitu, tapi masih ada kristal-kristalnya. Saya akan tunjukkan praktek pertama saya, Bapak Ibu. Pertama saya menggunakan kopi hitam biasa, karena waktu itu saya nggak dapat Nescafe, anak saya memaksa. Kemudian saya menggunakan kopi hitam. Bentar ya Bapak Ibu. Sebentar. Jadi share-nya di mana ya Pak? Stop. Pak, mungkin ada. Ditunggu sebentar ya Pak, Bu. Kira-kira Saya sedang tadi kan ada anak panah ke atas tuh Bu, share. Oke, yang tadi udah ketutup ya Pak. Diulang lagi Bu kayak tadi. Share file, sebentar. Agak lama. Share file. Benar. Oke, Bu Wahyu. Bentar, bukan yang ini ternyata, salah saya. Yang satunya, saya mau menunjukkan produk gagal dulu saya Pak, karena kita kalau belajar itu kan dari kegagalan ya. Nah, Pinter. ini produk gagal saya. Jadi waktu itu saya menggunakan kopi hitam Bapak Ibu. Jadi kopi kemisaran dari Aceh ya. Jadi dia ada kopi hitam biasa, kemudian udah Bu. Bisa nggak? Ini nggak bisa Bu, ini nggak berhasil. Jadi kuncinya memang betul-betul adalah menggunakan Nescafe. Jadi nggak bisa pakai kopi hitam biasa. Bentuknya nggak akan menggumpal, tapi bentuknya akan seperti ini. Kemudian yang ketika kita menggunakan Nescafe, bentuknya lain lagi Bapak Ibu. Jadi warnanya jadi lebih bagus. Ini seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu mengaduknya sampai lebaran. Jadi ini lebih cepat. Sebenarnya bisa kalau Bapak Ibu mau menghabiskan waktu, misalkan sambil menunggu buka pakai garpu atau pakai sendok itu bisa. Jadi tapi kayaknya untuk Bapak Ibu nggak perlu menghabiskan waktu selama itu ya. Tapi kalau memang tidak punya mixer, ya bisa. Cepat ya. Sudah bisa dicepetin ya Pak Anto? Ini kira-kira 2 menit Bapak Ibu, jadi langsung. Saya memakai wadah yang bentuknya tinggi seperti ini, harusnya nggak boleh pasang ya Bapak Ibu, tapi saya pilihnya ini supaya nggak nyikat-nyikat kemana-mana. Kalau ternyata pakai mangkok kecil, biasanya itu akan nyikat-nyikat kemana-mana. Tunggu 2 menit ya Bapak Ibu.
Ibu, nggak perlu tambah lebaran lagi. Bentar. Iya betul Pak Imam. Jadi kopinya memang bukan yang pakai ampas, tapi juga nggak bisa pakai kopi yang ada creamernya, nggak bisa, yang ada campurannya nggak bisa. Jadi sebentar saya percepat videonya, nggak bisa ini. Atau kalau misalnya pakai kopi biasa, ada cara yang lain sebetulnya menggunakan apa namanya? Apa namanya? Semacam pengembang gitu, multivan gitu sebenarnya bisa. Kapal api belum bisa Pak Kardi, karena kapal api itu ada ampasnya ya. Mana videonya? Sebentar. Bentar. Ini agak lama. Bentar Bapak Ibu, maaf ya, agak ini. Bentar. Ini. Kalau sudah jadi bentuknya begini Bapak Ibu, ini yang mengaduk menggunakan adukan manual bentuknya seperti ini. Kemudian kalau sudah jadi, ini ada segelas susu. Kemudian, maaf ya Bapak Ibu, nanti saya simpan lagi di kulkas. Jadi, dalgonanya tinggal kita tuang di atas sini. Nggak kelihatan ya? Enaknya. Jadi dalgonanya tinggal dituang di atas sini. Harusnya esnya terlebih dahulu, tapi esnya saya kasih tidak terlihat Wahyu. Kelihatan nggak Pak? Kecil banget ya? Tidak terlihat Wahyu. Tidak terlihat. Tidak ada tampilannya Wahyu, coba. Nah di videonya. Oke. Oh iya, karena ini ya. Bentar, gimana ya, stop sharing. Ini ya, kelihatan Bapak Ibu? Wah. Nah, ini dari susu, kemudian saya tinggal tuangkan di atas sini. Nah, ini Bapak Ibu rahasianya kalau kopinya kebanyakan, itu warnanya akan lebih coklat, kemudian rasanya agak-agak pahit begitu. Tapi tadi kalau kebanyakan gula, sebetulnya lebih enak. Cuma kalau mengaduknya nggak rata, itu masih ada kristal-kristalnya, Bapak Ibu. Kemudian, ini yang menjadi catatan adalah, bentuknya seperti ini. Kemudian yang menjadi catatan adalah, yang menyebabkan dalgona itu adalah gagal, saya dikirimin tetangga saya waktu pertama kali. Jadi, kita menggunakan kopi instan 3-in-1, kita nggak bisa. Yang ada creamernya, kemudian sudah ada gulanya, itu nggak bisa. Kemudian yang kedua adalah kebanyakan air. Kalau kebanyakan air, nanti biasanya akan menjadi encer dan tidak dapat mengembang. Yang ini yang ditanyakan tadi Pak Kardi, kenapa kita nggak bisa menggunakan kopi kapal api? Karena kapal api itu kopinya berampas, sehingga campurannya jadi nggak sempurna, nggak akan merata. Kemudian kalau nggak sabar mengocok, bisa menggunakan mixer 5-7 menit, atau kalau mau mengocok menggunakan manual, itu bisa tanpa jeda. Jadi memang harus seperti olahraga begitu Bapak Ibu. Sumbernya dari Kompas. Terima kasih. Semoga bermanfaat Bapak Ibu untuk menu buka puasa kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dasar. Terima orderan nggak Ibu Wahyu? Halo, iya Pak. Terima orderan nggak? Oh, sulit Pak nyari barangnya Pak, jadi saya tidak terima orderan. Silakan untuk Bu Rizka. Ya, terima kasih Bu Wahyu sudah memaparkan bagaimana cara membuat dalgona kopi. Berikut sudah di-share videonya kepada kita dari mulai trial error ya Bu, dari gagal sampai sampai si dalgona kopinya berhasil dibuatkan. Kebetulan di sini juga lagi hujan, jadi menu yang kita sampaikan pada hari ini itu jadi sesuai banget buat persiapan kita berbuka. Jadi si dalgona coffee ini kenapa ditekankan harus
di situ ada kekuatan dalam mengaduk, bahkan ada yang sampai mixer atau food chopper. Kalau misalkan yang nggak punya alat kedua itu bisa pakai pemocok telur. Cuman resikonya lebih lama dalam menghasilkan si dalgona. Dalgonanya itu sendiri merupakan itu yang ada di atas susunya nanti. Kopi yang sudah diaduk itu kekentalannya itu akan menjadi penentu si dalgonanya itu berhasil apa enggak gitu. Jadi semakin sering diaduk dan si dalgonanya itu semakin kental, maka jadi tidak mudah tenggelam ketika dituangkan ke dalam susu seperti itu. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang bisa sharing atau ingin ditanyakan mengenai materi kali ini. Memang materi kali ini cukup uji iman bagi yang kita para penunggu maghrib. Jadi kita bisa mengkreasikan menu berbuka ini supaya keluarga kita, anak-anak kita bisa lebih semangat dalam menjalankan ibadah puasa seperti itu. Kalau ada yang ingin bertanya atau sharing bisa Bapak Ibu lewat. Ada pertanyaan Bu Rizka? Ada pertanyaan dari Bu Afi. Bentar, tadi harus langsung Bu Afi. Halo? Dibuat atau bisa disimpan di kulkas atau freezer. Gimana Bu Wahyu? Iya betul. Harus dikonsumsi langsung, betul. Harus dikonsumsi langsung. Kemarin saya pernah buat, kemudian saya simpan di kulkas, ternyata hasilnya itu mengeras setelah beberapa hari. Jadi itu memang dibuatnya untuk sekali minum, Bapak Ibu. Karena kemarin saya pernah praktek tuh, jadi saya sebetulnya minumnya cuma sedikit-sedikit ya. Anak saya yang suka, saya stok di kulkas gitu. Tapi ternyata setelah disimpan beberapa hari itu akan mengeras. Bentuknya mengeras. Tuh. Bu Rizka? Ada pertanyaan dari Bu Afi, Bu Rizka? Ya. Bu Afi bertanya, Milo atau coklat ya Bu Afi? Ya. Saya belum pernah praktek ketika menggunakan coklat atau Milo. Tapi dari literasi yang saya baca, itu pakai whipped cream, itu bisa. Itu bisa whipped cream. Soalnya kalau Milo dikasih air panas dikocok sama gula itu, dia nggak akan mengembang. Dikasih whipped cream, kalau nggak pakai pengembang yang merek kupu-kupu itu apa ya namanya? Emulsifier yang merek kupu-kupu kalau nggak salah. Nanti saya coba dulu ya Bu Afi. Ya, kita kirim-kirim ya. Ya. Kemudian Bu Wahyu, harus langsung dikonsumsi setelah dibuat atau disimpan di kulkas atau freezer? Bagaimana menurut pendapat Bu Wahyu? Harus langsung dikonsumsi Bapak Ibu. Kalau disimpan di kulkas seperti tadi, itu bentuknya akan lebih mengeras. Jadi bentuknya akan mengeras, bentuknya nggak foam lagi, nggak kayak busa-busa lagi, itu udah nggak seperti itu lagi. Jadi lebih baik memang dibuat sekali langsung diminum. Tuh. Oke. Lalu kalau nggak ada mixer, bisa pakai saringan. Apa benar, Bu? Betul, pakai saringan itu. Betul, pakai saringan bisa, pakai sendok bisa. Cuma ya itu tadi, nggak sampai lebaran kok, paling cuma sejam 2 jam. Kayak gitu. Terus ada pertanyaan nih dari Pak Kardi. Susunya harus UHT. Bagaimana, Bu? Enggak sebetulnya bukan susu UHT, cuma lebih enak, lebih lebih kalau pakai susu kayak gini kan lebih enak ya, lebih gimana ya? Lebih gurih. Jadi kalau pakai susu bubuk itu kurang rasanya kurang segar gitu. Yang penting menggunakan susu cair. Iya, jadi lebih segar gitu ya, Bu, pakai susu cair. Apakah kopi merek lain yang juga tidak berampas bisa ya, Bu Wahyu? Dicoba Bapak Ibu, saya belum nyoba merek lain karena itu tadi kata kuncinya adalah Nescafe. Kata kuncinya adalah Nescafe. Jadi harus ini laris di pasaran ya. Oh, tidak menyebut merek ya, Bu Wahyu ya? Iya, harus tapi gimana ya, Pak? Di-endorse ya, Bu ya. Tapi sedikit tambahan aja, saya mencari di
berbagai sumber lainnya. Jadi tidak harus menggunakan kopi Bapak Ibu kopi yang tanpa ampas, tapi bisa juga menggunakan coklat powder seperti misalnya Coklatos atau produk coklat powder lainnya yang bisa mengganti kopi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang memiliki asam lambung tidak cocok menggunakan kopi, bisa menggunakan coklat. Jadi ada alternatif lainnya seperti itu. Jadi nggak harus yang Nescafe gitu. Yang penting tanpa ampas saja gitu. Itu ya Bu Ayu ya? Iya, betul. Cuma hasilnya saya juga belum pernah nyoba selain merek ini. Iya. Bu Ayu, susunya coba yang diamond deh gitu. Oh, ada yang sudah berpengalaman sepertinya. Betul. Yang kotak betul. biru. Iya, betul. Katanya Iya. lebih enak pakai diamond. Iya, Berbagai betul. macam produk ya. Heeh. Oh, Coklatos nggak bisa. Ada yang sudah mencoba. Pakai udah sebenarnya udah praktek pakai coklat. Sudah praktek ya. Oh, pernah dicoba. Apa mungkin berkaitan dengan teknik mengaduknya yang kurang lebih Yang itu tadi Bu Rizka, pakai whipped cream dan emulsifier, pakai pengembang sebetulnya. Iya, jadi harus ada dibantu bahan-bahan lainnya ya. Betul. Mungkin bisa juga ada toppingnya itu di atas si dalgonanya, bisa pakai whipped cream yang tadi, kemudian bisa di sprinkle astor dan sebagainya untuk mempercantik si topping dalgonanya gitu. Aduh, jadi makin tergoda untuk berbuka, tapi masih ada sekitar 4 jaman lagi. Gitu Bapak Ibu, ada yang ingin di-share lagi? Bu, rasanya gimana katanya? Rasanya gimana? Perpaduan antara Deskripsikan, Bu. kopi dan susu sepertinya ya. Betul. Dia lebih kental pastinya ya Bu Wahyu ya. Iya, lebih creamy. Lebih creamy, betul. Dan bisa disesuaikan dengan selera. Kalau mau Kalau pahit berarti disajikan kopinya lebih hangat banyak. bisa nggak Bu? Sajikan hangat mungkin bisa. Bisa Mungkin aja ya. Mungkin bisa, pilihan ya. Mungkin bisa. Cuma ininya kayaknya jadi cair deh. Dalgonanya jadi cair. Kena air panas kan dalgonanya jadi mencair. Iya, jadi sensasi si dalgonanya itu kurang dapat kalau pakai air panas gitu ya Bu Ayu ya. Iya. Terus ini Bu Afi nanya, total harga modal kira-kira berapa ya Bu? Mungkin inspirasi untuk buat berjualan. Aduh, berapa ya? Oh Yuli. Oh Bu Andrika Yuli ya. Aduh, saya nggak tahu berapa karena saya kalau beli-beli cuma nitip ini. Karena bisa keluar rumah jadi cuma pesan gambar ke ayahnya anak-anak, tolong beli ini dan ini. Jadi sekalian aja ya Bu. Ya, sekalian. Ya betul, lebih murah dari kopi kenangan Bu Yuli. Kopi kenangan minimal 25.000 ini nggak sampai. Ya mungkin ini bisa inspirasi Bapak Ibu dalam berjualan. Kalau suatu saat ingin membuka usaha gitu kali ya Bapak Ibu. Jadi dengan modal yang seadanya kita bisa membuat kreasi minuman yang bisa dinikmati oleh orang banyak gitu. Ya Bu Wahyu ya. Bu Wahyu udah berapa kali bikin dalgona coffee ini Bu? Udah 4 kali mungkin. 4 kali Bu Rizka. 4 kali ya. Iya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan lagi Bu Rizka? Kan nge-mixnya pakai gula, kopi, air dingin. Iya. Betul sekali. Bisa, tapi agak lama karena gula itu kan lebih mudah cepat cair kalau menggunakan air panas. Jadi itu tadi Pak, mengocoknya mungkin agak lama dibanding dengan menggunakan air panas. Oke gitu. Ya, Ada yang ingin di-sharing lagi? Air susunya yang dingin ya?
Gimana, Bu? Dingin boleh, nggak dingin juga nggak apa-apa. Nanti tinggal diberikan es batu di bawahnya. Iya. Es batu dulu, susu baru dalgona. Tapi jadi nggak bagus teksturnya. Iya, Iya. betul. Kalau Bapak Ibu ingin praktek di rumah masing-masing, tutorialnya banyak sekali di YouTube. Itu jadi apa namanya, banyak orang yang sudah mencoba dan berbagai tips yang diberikan oleh para food vlogger ya istilahnya ya gitu. Iya. Lomba bikin dalgona pas Agustusan, sponsornya Koperasi Dede. Boleh. Beli Nescafe-nya di Dede Mart. Leo Mart ya. Iya, bisa. Kita bisa usulkan itu. Ya, yang paling penting gimana teknik mengaduknya itu tadi ya. Jadi poin penilaian. Gitu. Ada pertanyaan lagi atau sharing lagi Bapak Ibu? Ini ada pertanyaan nih. Ngaduknya harus 2 menit ya atau boleh kurang? Gimana Bu standar si kekentalan si dalgonanya itu menurut Bu Wahyu baiknya seperti apa? Kalau saya baca-baca di literasi, kalau kekentalan itu dia itu nggak akan dia itu nggak akan jatuh begitu Bu Rizka. Jadi ketika dia dianggap kental itu ketika seperti ini kan dia tuh udah nggak meleleh lagi. Jadi nempel di wadahnya. Oh gitu. Jadi dia nggak langsung mencair jatuh gitu ya ibarat kata ke wadah yang dituang gitu ya. Masih di wadahnya itu masih nempel di sini. Dituang-tuang ini dia nggak akan jatuh. Oke. Kalau untuk mengaduknya berarti kurang lebih berapa lama, Bu? Itu tergantung kekuatan tangannya. Tergantung kekuatan dan kecepatan. Emang pegel. Pegel. Iya. Pakai mixer. Pakai mixer harus ya. Sebenarnya pakai apa aja bisa. Yang penting teknik mengaduknya tadi. Kalau pakai kocokan telur juga boleh. Boleh. Tapi resikonya begitu. Jadi pegel, sakit-sakit tangannya. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Udah nggak ada lagi Bu Rizka. Ini kalau udah jadi tolong kirim ke rumah nih Pak Hoy. Iya. Sudah Bu Rizka? Oke, terima kasih juga untuk para partisipan. Alhamdulillah yang kami tidak sangka-sangka materi yang simpel ini bisa menarik perhatian Bapak Ibu untuk bersedia meluangkan waktu di forum Cisco kali ini. Gitu. Mungkin dari Bu Irma ada masukan atau apa? Atau berbagi sharing? Terima kasih Bu. Kalau sharing dalgona kayaknya nggak bisa saya Bu, belum bikin, ini aja baru mau bikin. Baru praktek ya Bu, sebenarnya sama Bu. Makanya kami memilih Bu Wahyu sebagai presenter hari ini gitu. Tapi alhamdulillah saya senang ini materinya sangat menarik, ringan tapi sangat menarik dan sangat bermanfaat. Kalau yang serius-serius terus juga kita pusing ya Bu ya. Iya. Dan juga apalagi udah siang ya Bu. Iya itu Bu Santi juga senyum-senyum, mungkin nanti dia mau kasih testimoni buat dalgona. Dan alhamdulillah saya senangnya dengan adanya kegiatan ini kita bisa silaturahmi ya Bu ya. Ya Bu. Iya Bu. Ya biasanya kita kan cuma sama teman-teman satu unit, ini sama semua unit bisa lihat wajah teman-teman dari unit lain. Iya, alhamdulillah. Jadi ada media berkumpul dari lintas unit ya Bu? Iya betul Bu, alhamdulillah. Abis bikin visi misi ngopi ya Bu Irma? Iya betul. Abis ini ke warung
Cari dulu itu Nescafe. Bukti fisiknya mungkin dikirim saat buka puasa. Ya. Waduh, bisa. Tarif di Santi kali bawah. itu Bu. Bu Santi mau sharing, mungkin pernah bikin dalgono. Katanya lah gono. Silakan Bu Santi mungkin mau sharing. Wow. Kalau itu Bu Santi sharing, ayo. Ya Allah. Unmute Bu. Aduh, nunjukin doang ya. Ini dari Iya Bu, terima kasih Bu Irma. Baik Bapak Ibu, Pak Hoe tampaknya udah berpengalaman sekali dalam membuat dalgona kopi. Soalnya dari tadi kayaknya memberikan masukan terus gitu di kolom chat ya. Apa namanya, pakai coklat powder seperti apa gitu. Jadi menjadi suami yang siaga dan kreatif ya Pak Hoe ya. Boleh dong sharing Pak Hoe? Halo Pak We, halo Pak We. Halo. Istri kedua. Halo. Iya Pak Hoe. Gimana Pak Hoe, udah berapa kali bikin dalgona kopi Pak? Atau jangan-jangan dibikinin anak Pak? Saya sebetulnya kata ini baru dengar dari sepupu. Cuma Oh gitu. pas ingat perasaan dulu istri saya yang kedua itu sering bikin. Ya. Iya, bener. Harus disebutin urutannya gitu ya, istri kedua. Nah, sebelah saya juga istri saya baru. Ini sering kemarin bikin. Itu gitu soalnya kedengeran. Terus gimana Pak? Bapak ikut bikin juga nggak gitu? Apa tinggal udah terima jadi aja nih gitu? Jangan ditanya kalau itu. Oh gitu. Jarang-jarang, Riz. Doang. Oh gitu, Biasanya iya. Nescafe aja ya. Siap. Oke. Mungkin ada tambahan lagi, Bu Wahyu? Insya Allah sudah cukup Bu Rizka. Tinggal prakteknya ya Bapak Ibu. Tinggal prakteknya ditunggu foto-fotonya. Tinggal prakteknya, iya. Bukti fisik ya Bu. Untuk si whipped cream sendiri Bu, apakah dia, kalau misalkan kita mau bikin whipped cream sendiri gitu ya, bukan yang beli kemasan atau udah jadi gitu, mungkin Bu Wahyu pernah gitu bikin whipped cream sebagai si topping dalgonanya? Saya belum pernah Bu Rizka kalau buat whipped cream sendiri, cuma saya baca-baca itu whipped cream itu ternyata ada yang agak lebih murah, bentuknya itu serbuk kalau nggak salah. Bentuknya bubuk gitu, jadi bisa dicairkan dengan air gitu. Kalau whipped cream yang sudah jadi kan agak mahal ya. Itu saya baca-baca bisa dicairkan sendiri bentuknya. Gitu. Berarti ada bubuk tersendiri ya Bu? Ada whipped cream namanya. Yang suka dipakai iklan-iklan apa namanya, membuat es krim itu. Membuat es krim yang sekarang itu apa namanya? Iya, ada jadi Vineta, bisa ya Bu ya. Vineta, ya. Bisa. Cuma bentuknya bubuk ya, saya belum pernah praktek yang itu. Iya. Berarti bisa ya Bu ya? Insya Allah bisa Bu Rizka. Ketika membuat seperti ini kita harus trial dan error dulu. Harus coba-nyoba dulu gitu. Kalau enggak, kita nggak tahu. Nanti sebelum buka ditunggu sharing foto-fotonya ya. Oh, udah ada yang langsung mau praktek sepertinya nih Bapak Ibu. Halo? Ya Bu Rizka. Ya, Bu Rizka. Iya. Ya. Suara saya kedengaran kan ya? Bu Wahyu buat keberapa kali untuk sampai berhasil? Karena kan Bu Wahyu mempraktekkan tadi ada yang gagal gitu, sampai akhirnya berhasil berapa kali Bu? Sharing pengalaman nih. Yang kedua Bu Rizka, jadi langsung dapat kiriman dari tangga saya.
kuncinya cuma satu, Nescafe. Kuncinya cuma satu, Nescafe, nggak ada yang lain. Kuncinya cuma satu, Berarti kalau Nescafe. berarti Kalau yang kalau lain produk lain masih bisa lah ya? bisa, Ya. cuma harus menggunakan apa namanya yang tidak berampas, ya berarti harus menggunakan emulsifier dan sebagainya, itu tadi pengembang. Oh. Iya. Oke. Ya.